Di sepanjang tahun 2024 sampai 2025 ini ada banyak banget ya produk teknologi populer, baik itu gadget, aplikasi, atau layanan yang dimatikan. Jadi tamat riwayatnya. Dan mungkin beberapa di antaranya pernah atau bahkan sering teman-teman pakai. Dan yang pertama ada Lightning Port yang udah jadi port charging default ya di berbagai produk Apple sejak tahun 2012. Nah, sebelum ada USB Type-C, Lightning Port ini hadir dengan berbagai kelebihan ya. Salah satunya bisa dipasang bolak-balik atau punya desain port yang reversible. Dikala micro USB kala itu ya, itu nggak bisa. Dan Lightning ini akhirnya jadi standar port charging ya di hampir semua device buatan Apple, mulai dari iPhone, AirPods, iPad, bahkan sampai berbagai aksesoris seperti Magic Trackpad, Magic Keyboard, dan juga Magic Mouse. Tetapi karena adanya regulasi dari Eropa ya yang memaksa produk elektronik yang dijual di sana tuh menggunakan USB Type-C semua ya, maksimal sampai di Desember 2024, Apple pun akhirnya terpaksa meninggalkan Lightning Port ini dan menggantinya dengan USB Type-C. Di iPhone, Lightning Port mulai ditinggalkan ya sejak iPhone 15 yang dirilis di tahun 2023 dan perlahan meluas ke berbagai aksesoris seperti AirPods, Magic Mouse, Magic Trackpad, dan Magic Keyboard di sepanjang 2024 sampai awal 2025. Port Lightning ini akhirnya tuntas ya ditinggalkan pada Februari 2025 setelah Apple memutuskan tidak lagi menjual iPhone lama yang masih pakai Lightning seperti iPhone 14 series dan juga iPhone SE generasi yang ketiga. Jadi untuk saat ini officially port Lightning ini udah berakhir ya dan tidak ada lagi ya perangkat Apple yang bakal pakai port Lightning ini, dan ini juga otomatis membuat semua aksesoris yang pakai port Lightning juga berakhir termasuk MagSafe battery pack dan juga MagSafe duo charger. Dan gak cuman port Lightning, tombol home yang ikonik ya ada di perangkat Apple ini juga akhirnya berakhir di tahun 2025 ini. Jadi sudah ada sejak di iPhone seri pertama ya 18 tahun lalu tombol home membawa konsep yang simple di navigasi iPhone ya, dikala navigasi ponsel sangat kompleks kala itu. Jadi tombol home ini pun terus berevolusi menjadi Touch ID ya untuk scan fingerprint, lalu berevolusi lagi menjadi Taptic Engine dan digunakan di berbagai perangkat Apple mulai dari iPhone, iPad, dan juga iPod. Sampai akhirnya mulai tersisi ya di tahun 2017 bersamaan dengan dirilisnya iPhone X. Nah, sejak saat itu tombol home tidak lagi disertakan di lini flagship Apple. Dari iPhone X sampai sekarang nggak menyertakan tombol home ya, begitu juga di lini iPad Pro, tetapi tombol home ini masih sempat dipertahankan di lini device yang lebih murah ya seperti di iPhone SE sampai generasi yang ketiga. Terus di iPad base model, iPad Air, dan juga iPad mini serta iPod Touch yang sekarang juga udah nggak dilanjutkan lagi. Dan dengan dirilisnya iPhone 16e ya yang sudah tidak pakai tombol home lagi serta dihentikannya iPhone SE generasi 3 bulan Februari 2025 kemarin, maka berakhir sudah ya keberadaan tombol home yang ikonik di semua perangkat Apple. Kemudian Apple SuperDrive eksternal ini juga nggak mampu bertahan teman-teman. Pertama dirilis di 2008 ya bersamaan dengan dirilisnya MacBook Air yang tidak lagi menyertakan optical drive internal. Eksternal USB SuperDrive ini cukup laris ya di pasaran. Terlebih saat MacBook Pro dan iMac juga menyusul tidak lagi menyertakan optical drive internal, SuperDrive eksternal ini jadi makin berjaya karena di tahun-tahun itu ya kebutuhan untuk akses dan burning CD atau DVD itu masih cukup tinggi. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman ya yang semakin digital, kebutuhan akses CD dan DVD juga semakin kecil. Akhirnya per Oktober 2024 kemarin, stok Apple SuperDrive terlihat kosong ya dan tidak diproduksi lagi. Dengan semakin langkanya kebutuhan akan optical drive, kisah dari Apple SuperDrive pun akhirnya ikut berakhir. Dan yang keempat ada Microsoft HoloLens, produk yang sempat jadi andalan Microsoft ya untuk showcase teknologi AR, dan ini akhirnya juga bernasib tragis. Diperkenalkan pertama kali ya di tahun 2015 dan mendapatkan penyegaran sebagai HoloLens 2 di tahun 2019, Microsoft akhirnya mengkonfirmasi ya bahwa mereka nggak lagi memproduksi HoloLens 2. HoloLens 2 yang sudah dibeli pun memang akan tetap disupport sampai akhir 2027, tetapi mereka sudah dipastikan tidak menjual dan memproduksi HoloLens lagi. HoloLens kurang mendapat traksi ya dikarenakan harganya yang memang mahal untuk kalangan konsumer, dan di kalangan bisnis pun marketnya juga sangat terbatas, terlebih di era sekarang di mana tren AR atau juga VR kalah populer ya daripada tren AI. Microsoft pun terlihat lebih tertarik berinvestasi besar ya di teknologi dan juga market AI dibandingkan AR yang marketnya terlihat stuck dan kurang berkembang. Bahkan nggak cuma HoloLens yang harganya sangat mahal dan memang dari awal dibuat untuk kalangan tertentu aja. Windows Mixed Reality Platform ya yang merupakan platform VR di Windows pun juga dihentikan pengembangannya, dan
udah dibuang ya dari Windows 11 di update 2024 lalu. Padahal Windows Mixed Reality ini dibuat untuk membawa pengalaman VR ya, bisa dirasakan di kelas konsumer dengan budget yang lebih terjangkau, dan sejak pertama kali muncul di 2017 lewat Windows 10 Fall Creators Update, berbagai headset Mixed Reality pun sebenarnya banyak dirilis ya oleh brand partner Microsoft dengan harga yang juga lebih terjangkau lah ya, dari Oculus dan juga berbagai VR headset yang udah ada saat itu kayak HP, Lenovo, Acer, Dell, Samsung dan sebagainya. Ini rame-rame ya merilis MR headset ini. Tetapi ternyata teknologi ini pun gagal terbang ya, berakhir dengan dihilangkannya Windows Mixed Reality Platform dari update Windows 11 24H2 yang membuat puluhan Mixed Reality headset pun tidak lagi bisa digunakan ya di Windows 11 update yang terbaru. Dan yang keenam ada Surface Duo yang akhirnya juga harus tamat ya, hanya 5 tahun sejak awal perilisannya. Jadi dirilis di tahun 2020 ya, Surface Duo ini jadi ambisi gila Microsoft ya untuk menghadirkan smartphone lipat tapi tanpa menggunakan layar lipat. Jadi alih-alih pakai layar lipat ya kayak di Galaxy Fold atau yang lainnya, Surface Duo ini malah memilih pakai dua layar yang terpisah seperti ini. Microsoft juga memilih menggunakan Android ya dan bukannya Windows sebagai OS-nya, tetapi meskipun terlihat keren ya, Surface Duo ini banyak dapat kritik terkait speks yang ketinggalan, harga yang mahal, dan OS yang banyak masalah. Microsoft sendiri gercep ya langsung merilis Surface Duo 2 di tahun 2021 dengan hardware yang lebih baru, tetapi ternyata penerimaan market juga nggak begitu bagus ya. Surface Duo 2 yang pakai dua layar terpisah ini kalah telak dibandingkan popularitas smartphone lipat seperti Galaxy Fold dan semacamnya. Dengan harganya yang mahal di sekitar 25 jutaan, after sale Surface Duo juga dianggap kurang ya, dengan hanya memberikan 2 kali upgrade OS Android di versi Surface Duo awal dan malah cuma 1 kali aja update OS ya di Android versi Surface Duo yang kedua. Masa support Surface Duo 2 pun berakhir ya Oktober 2024 kemarin, dan Microsoft memutuskan untuk menghentikan effort mereka dalam merilis smartphone Android. Pengembangan Surface Duo 3 juga di-cancel ya, yang membuat lini Surface Duo akhirnya resmi tamat. Lalu WordPad. Nah, ini pasti teman-teman pengguna Windows familiar ya sama WordPad ini. Meskipun mungkin jarang dipakai, tetapi WordPad ini sebenarnya menjadi aplikasi olah dokumen gratis yang udah disertakan ya di Windows sejak di era Windows 95. Dia menjadi software olah dokumen yang lebih komplit ya dari sekedar Notepad, tetapi dengan fitur yang juga nggak selengkap Microsoft Word. Nah, WordPad ini jarang dipakai karena sebagian besar orang lebih memilih Notepad ya saat edit plain text yang simple, atau sekalian pakai Microsoft Word saat ingin olah dokumen yang lebih kompleks. Posisinya yang ada di tengah-tengah dari keduanya bikin WordPad seringkali hanya sekedar ada ya, tetapi jarang digunakan. Sebelum dimatikan, WordPad sendiri memang jarang dapat update fitur ya dari Microsoft. Pengembangannya juga terbilang pasif, bahkan lebih jarang dapat update daripada Notepad itu sendiri, sampai akhirnya WordPad benar-benar dihilangkan ya dari Windows 11 24H2 yang dirilis bulan Oktober 2024 kemarin. WordPad pun pensiun setelah 29 tahun setia ya menemani pengguna Windows. Lalu yang ke-8 ini ada Skype. Ini kalau teman-teman kerja kantoran ya, apalagi sering berkomunikasi dengan rekan dari luar ya, kala itu kemungkinan bakal pernah pakai Skype ini. Skype seringkali dijadikan sebagai aplikasi chat standar ya di kalangan pekerja profesional jauh sebelum kemunculan Zoom, Slack, dan sebagainya. Muncul sejak tahun 2003, Skype ini mengalami banyak transformasi ya untuk tetap bisa relevan di tengah perubahan zaman. Popularitas Skype ini awalnya meledak karena di saat biaya telepon sangat mahal ya saat itu, Skype ini menawarkan fitur untuk telepon gratis via Skype to Skype. Ya sama seperti yang bisa kita nikmati lah ya sekarang di WhatsApp call saat ini. Tetapi zaman terus berubah teman-teman, tren komunikasi juga terus berubah. Skype mencoba bertahan dengan terus berevolusi ya, menyediakan fitur video calling, group call, online meeting, dan sebagainya. Setelah dibeli Microsoft di tahun 2011 pun juga langsung gencar diintegrasikan ya ke berbagai produk Microsoft seperti Windows, Outlook, Xbox, dan lain-lain. Tetapi ya, apa daya teman-teman, popularitas Skype pada akhirnya runtuh kalah sama berbagai solusi baru yang muncul ya seperti WhatsApp, Zoom, Slack, dan sebagainya. Dan Microsoft pun akhirnya lebih memilih mengembangkan Microsoft Teams dan mematikan Skype per 5 Mei 2025 kemarin. Tetapi meskipun sudah dimatikan, legacy Skype itu tetap ada ya sampai saat ini, membuat komunikasi yang sebelumnya biayanya sangat mahal menjadi sangat murah, bahkan bisa dibilang gratis ya lewat aplikasi messaging. Nggak perlu lagi mikirin biaya telepon per menit atau ngetik pesan dengan batasan karakter lagi.
Tapi nggak cuma Skype teman-teman, Microsoft juga mematikan aplikasi Office Microsoft Publisher. Ini aplikasi yang udah ada sejak tahun 91 ya, dan udah jadi bagian dari Microsoft Office sejak di Office 97. Selama puluhan tahun Microsoft Publisher ini jadi aplikasi Office yang memudahkan kita ya dalam membuat desain dari brosur, flyer, undangan, bahkan sampai bikin desain majalah pun juga bisa ya. Banyaknya template siap pakai dan penggunaannya yang tinggal drag and drop bikin desain-desain gampang ya dari Microsoft Publisher ini. Tetapi ya apa daya, zaman sudah berubah. Orang sekarang lebih memilih desain flyer, brosur, dan lain-lain menggunakan aplikasi online ya seperti Canva dan semacamnya yang memberikan banyak sekali pilihan template, icon, serta bisa diakses dengan mudah ya di mobile device. Karena itulah akhirnya Microsoft tidak mau lagi melanjutkan pengembangan dari Microsoft Publisher dan memutuskan untuk mematikannya setelah jadwal end of life habis ya di Oktober 2026 nanti. Microsoft juga sudah tidak menyertakan lagi Microsoft Publisher ini di Office 2024 dan di Microsoft 365 meskipun sekarang ya masih ada ya dan masih bisa diakses, tetapi setelah Oktober 2026 aplikasi ini akan hilang dari Microsoft 365 dan nggak bisa diakses lagi. Microsoft pun menyarankan ya buat teman-teman yang saat ini masih pakai Publisher untuk mengkonvert aja file .pub-nya menjadi file PDF atau Word ya supaya kedepannya bisa diedit menggunakan Microsoft Word atau software lainnya. Nah, Microsoft sendiri sekarang lebih memilih membuat tool online ya semacam Canva yaitu Microsoft Designer dan juga Microsoft Create yang berbasis AI. Dan yang ke-10, smartphone Nokia yang untuk kesekian kalinya akhirnya kembali dimatikan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, smartphone Nokia ini memang udah pernah mati sebelumnya. Jadi ketika Nokia mundur dari bisnis smartphone dan menjual bisnis device mereka ya ke Microsoft di akhir 2013, yang proses akuisisinya tuntas di pertengahan 2014 dan di tahun ini juga brand smartphone Nokia itu mati untuk yang pertama kalinya karena Microsoft akhirnya merilis smartphone dengan branding Microsoft Lumia. Tetapi setelah Microsoft pada akhirnya menyerah juga ya dan keluar dari bisnis smartphone di tahun 2016, HMD Global yang juga perusahaan dari Finlandia ya dengan banyak karyawan ex Nokia di dalamnya memutuskan membeli lisensi Nokia untuk memproduksi smartphone, feature phone, dan juga tablet ya dengan merek Nokia. Akhirnya mulai di tahun 2017 kita kembali bisa mendapati berbagai lini smartphone dan tablet Nokia yang berbasis Android ya, termasuk juga berbagai lini feature phone Nokia dengan konsep reborn buatan HMD. Tetapi rupanya nama Nokia ini belum bisa mengangkat ya penjualan dari smartphone besutan HMD Global ini. Terbukti penjualan smartphone Nokia kurang begitu bagus ya, termasuk di Indonesia sendiri. Popularitasnya juga kedodoran dan terlihat sulit ya bersaing dengan brand-brand smartphone Android lain, terutama juga yang dari Tiongkok. Sampai akhirnya di awal 2024 kemarin, HMD Global mengumumkan akan melakukan transisi dari brand pengguna lisensi menjadi perusahaan multi-brand, termasuk merilis lini perangkat dengan brand HMD sendiri. Dan ini langsung terlihat teman-teman dari halaman official mereka ya. Untuk halaman di versi US sampai Eropa termasuk di Finlandia yang merupakan basis HMD sendiri, terlihat ya smartphone terbaru yang mereka rilis itu nggak lagi bermerekkan Nokia, tetapi menggunakan branding HMD. Pantes ya nggak ada lagi smartphone Nokia baru yang dirilis karena smartphone baru HMD memang nggak pakai branding Nokia lagi. Bahkan seri Nokia XR21 di halaman resminya juga tertulis discontinue ya sekarang, padahal mereka masih menjual HMD XR21 yang sebenarnya smartphone yang sama tetapi beda merek aja. Di halaman HMD untuk regional Indonesia sendiri juga smartphone, tablet, dan aksesoris malah sudah kosong ya, nggak ada isinya dan hanya menyisakan feature phone aja yang masih ada dengan branding Nokia. Dan dengan habisnya kerjasama lisensi antara HMD dan Nokia di 2026 nanti, ditambah berbagai tanda-tanda ya bahwa HMD tidak akan lagi memperpanjang kerjasama, sepertinya ini akan jadi akhir dari smartphone Nokia sekaligus menjadi kematian yang kedua ya bagi smartphone legendaris ini. Lalu yang ke-11 ada Kindle Oasis yang akhirnya juga tamat ya riwayatnya di tahun 2025 ini. Padahal Kindle Oasis ini merupakan versi mewah dari Kindle. Pertama kali hadir di 2016, Kindle Oasis memberikan berbagai fitur premium ya ke dalam e-reader Kindle, mulai dari desain baru dengan tombol halaman, tahan air, material yang juga lebih premium ya, sampai layarnya yang bisa diubah tingkat temperaturnya dan support auto rotate juga. Tetapi sayangnya market Kindle Oasis ini malah disikat oleh Kindle Paperwhite yang baru ya lewat lini Signature Edition yang dengan harga lebih terjangkau berhasil mengusung hampir semua fitur-fitur premium di Kindle Oasis. Selain itu di kelas premium, Amazon juga menempatkan Kindle Scribe ya yang nggak cuma bisa buat baca tetapi juga bisa buat nulis, membuat keberadaan Kindle Oasis jadi semakin tersisih. Sampai di bulan Oktober 2024 kemarin, Amazon secara resmi ya mengumumkan untuk mematikan Kindle Oasis ini.
Lalu yang ke-12 ada Pocket. Nggak tahu teman-teman pernah pakai ini apa enggak, tetapi gue sendiri dulu cukup sering pakai ya buat menyimpan artikel-artikel favorit yang gue temukan saat browsing. Jadi Pocket ini merupakan aplikasi read it later ya untuk menyimpan artikel-artikel favorit yang kita temukan di web. Muncul pertama kali di tahun 2007 dalam bentuk ekstensi read it later ya di Firefox. Pocket ini menjadi semakin populer terutama di era popularitas blog. Kita bisa menyimpan artikel website, mengumpulkannya, membacanya offline ya, dan juga sinkronisasi koleksi bacaan kita antar device yang kita punya. Di 2015 aja ada 17 juta pengguna Pocket yang akhirnya membuat Mozilla tertarik ya untuk mengakuisisi layanan ini. Sayangnya setelah diakuisisi Mozilla, Pocket seperti jalan di tempat ya, bahkan seiring berubahnya pola orang dalam menikmati konten, pada tanggal 22 Mei 2025 kemarin Mozilla akhirnya secara resmi memutuskan akan mematikan Pocket. Mulai tanggal 22 Mei kemarin ya, Pocket udah nggak bisa lagi di-download ya dan akan berhenti beroperasi pada 8 Juli nanti. Di 8 Oktober 2025 juga semua data pengguna Pocket akan dihapus ya dan Pocket akan benar-benar mati. Mungkin ini juga jadi tanda bahwa konsumsi konten berupa teks dari blog atau juga website memang terus menurun teman-teman. Tergantikan oleh video ya yang langsung diakses dari berbagai sosial media. Bahkan di e-commerce pun sekarang isinya juga banyak konten dalam bentuk video. Terus next ada URL shortener atau pemendek link ya, goo.gl yang juga akan benar-benar mati di tahun 2025 ini. Buat teman-teman blogger atau pengguna sosmed di awal-awal ya, mestinya tahu goo.gl ini dirilis tahun 2009. Goo.gl ini awalnya jadi URL shortener ya di Google Toolbar dan juga Feedburner untuk memperpendek link yang disebar di sana. Tetapi karena semakin populer, akhirnya goo.gl ini dijadikan layanan terpisah ya, yang kemudian banyak dipakai untuk memperpendek link website untuk dibagikan di sosial media, feed dan sebagainya. Karena selain linknya jadi lebih pendek, kita juga bisa melihat data analitiknya, seberapa banyak linknya diklik dan sebagainya. Tetapi di 2018 goo.gl ini mulai dimatikan ya secara perlahan, mulai dari di stop layanan buat pengguna yang non-member, terus dilanjut 2019 ya, semua pengguna baik member non-member udah nggak bisa lagi bikin link baru, tetapi link yang udah pernah dibuat itu masih tetap bisa di redirect dan bisa diakses sampai saat ini. Nah baru 2025 nanti semua link goo.gl ini akan mati ya dan nggak bisa diakses lagi, dan di saat itulah goo.gl akhirnya tuntas dimatikan. Lalu Google Podcast ini akhirnya juga dimatikan per bulan April 2024 kemarin. Jadi aplikasi podcast buatan Google yang dirilis sejak 2018 ini sebenarnya menawarkan tampilan yang simple ya dan juga rekomendasi podcast yang sesuai minat yang sangat memanjakan penggemar podcast. Integrasinya dengan Google Search dan juga Google Assistant ini juga erat ya. Sayangnya Google Podcast sendiri kesulitan mendapatkan market share. Bahkan Google menyatakan ya berdasarkan hasil riset 23% pengguna podcast atau penggemar podcast ya ini memilih mendengarkan podcast dari YouTube dan hanya 4% aja yang mengaksesnya dari Google Podcast. Belum lagi popularitas podcast dalam bentuk video di YouTube juga semakin kesini semakin naik ya. Banyak konten kreator juga mengupload video podcast di YouTube yang membuat Google akhirnya memutuskan untuk mematikan aja aplikasi Google Podcast ya dan menyatukan fitur podcast ke dalam YouTube Musik yang memudahkan juga sih ya buat pengguna dalam mengakses podcast yang diupload di YouTube dan juga beralih dari mode audio ke mode video podcast. Ya akhirnya Google Podcast sendiri mulai dimatikan di US ya bulan April 2024 kemarin dan lanjut dimatikan global mulai bulan Juni 2024 yang lalu. Terus ada satu fitur dari Google One yang waktu awal dirilis dulu ya di tahun 2020, gue sangat suka mengingat VPN yang bagus ini juga bayarnya bulanan kan ya. Jadi waktu ditambahkan fitur VPN di Google One ini langsung jadi nilai plus buat yang langganan Google Drive dan sebagainya melalui Google One. Tetapi sayangnya pengguna VPN di Google One ternyata nggak sebanyak itu. Mayoritas pengguna Google One itu nggak pakai fitur VPN ya sampai akhirnya di bulan April 2024 kemarin Google resmi mematikan fitur VPN di Google One ini. Lalu yang mungkin sebelumnya pernah teman-teman akses ya atau minimal sering lah teman-teman temui kalau buka Gmail lewat browser, sekarang juga udah dimatikan yaitu Gmail Basic HTML View. Ini fitur yang udah ada sejak awal kemunculan Gmail ya di tahun 2004, memberikan opsi untuk membuka Gmail di versi basic HTML yang bisa berguna ya untuk pengguna yang internetnya lambat, yang kuotanya terbatas, atau yang pakai smartphone lawas dengan browser yang lama. Di Gmail Basic HTML View ini ditampilkan fitur core Gmail saja ya, yaitu membaca email, membalas, dan semacamnya. Untuk fitur tambahan seperti chat, spell checker, search filter, fitur AI, dan lain-lain itu nggak ada semua.
benar-benar hanya fitur intinya aja. Tetapi karena kecepatan internet ya semakin ke sini semakin kencang, smartphone murah pun semakin ke sini juga semakin kencang, Gmail Basic HTML5 ini akhirnya dimatikan oleh Google, menyisakan tampilan standar aja sebagai satu-satunya. Google juga beralasan dimatikannya Gmail Basic HTML5 ini karena secara fitur dan keamanan tampilan standar itu lebih secure ya dibandingkan basic HTML view. Dan itu teman-teman 15 lebih ya produk teknologi yang tamat riwayat di sepanjang tahun 2024 sampai 2025 ini. Teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar mana yang paling bikin teman-teman sedih saat kehilangan produk tersebut. Gue Febian dari Kepintu pamit dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.